To the town of our Freel rode a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a slip. The stranger there among them had a big iron on his hip, big iron on his hip. Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk pada 12 Agustus 1955 dengan menjadikan Burhanuddin Harahap sebagai kepala pemerintahan dan Presiden Soekarno tetap sebagai kepala negara. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet nasional karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini berjumlah 13 partai. Kabinet Burhanuddin Harahap bertugas pada tanggal 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Pada tanggal 3 Maret 1956, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap selaku formatur kabinet menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno sehingga kabinet ini resmi dinyatakan. Kabinet Burhanuddin Harahap didominasi oleh Partai Masyumi. Walaupun terdapat banyak partai dalam kabinet ini, tetapi seakan-akan hanya menjadi pelengkap saja. Selain itu, ada pihak yang menyebut kabinet ini sebagai kabinet Masyumi karena kaum Masyumi yang mendominasi kabinet ini. PNI tidak duduk kabinet ini, tetapi PNI bersama-sama PIR Wongsonegoro, SKI, PKI, dan Progresif bertindak sebagai oposisi. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang pertama, mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyelenggarakan terbentuknya parlemen yang baru. Yang ketiga, menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun ini juga. Yang keempat, menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. Yang kelima, memberantas korupsi. Yang keenam, meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Yang kedelapan, mengembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Nah, selanjutnya ada runtuhnya Kabinet Harahap. Sesuai dengan program yang kedua, Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil melaksanakan pemilihan umum yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, setelah hasil pemungutan suara diumumkan pada tanggal 2 Maret 1956 dan pada tanggal yang sama juga dalam sidangnya, Kabinet Burhanuddin Harahap memutuskan untuk menyerahkan mandatnya kepada Kepala Negara di tanggal 3 Maret 1956. Nah, pada tanggal itu, penyerahan mandat oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap pun diterima Presiden Soekarno. Dan kabinet dinyatakan demisioner. Namun, Kabinet Harahap masih melaksanakan tugasnya seperti biasa sampai terbentuknya kabinet baru. Jadi, kabinet ini sebenarnya hampir sama dengan kabinet-kabinet lain. Berakhir karena terdapat keretakan dalam tubuh kabinet sendiri. Walau dikatakan berhasil di dalam melaksanakan tugas khususnya, namun, akhirnya meletakkan jabatannya juga setelah parlemen hasil pemilu dilantik. Kabinet ini kehilangan prestisnya ketika usahanya mengontrol angkatan udara gagal. Tidak adanya restu dari Presiden Soekarno, dan gagalnya menyelesaikan masalah-masalah hubungan antara Indonesia Belanda. Dengan demikian, Kabinet Harahap hanya bertahan selama hampir 7 bulan sebelum demosioner. Selanjutnya ada pengertian demokrasi liberal. Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional merupakan sistem politik yang menganut kebebasan individu. Pada umumnya, demokrasi liberal merupakan salah satu bentuk sistem pemerintahan yang kiblatnya pada demokrasi. Liberal yang dimaksudkan sebagai perwakilan atau representatif. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa definisi demokrasi liberal merupakan bentuk demokrasi yang dalam menjalankan melalui perwakilan. Menurut Robert Dahl, ada dua konsep penting yang ada dalam demokrasi liberal. Kedua konsep tersebut adalah kontestasi dan partisipasi. Kontestasi atau perdebatan penyanggahan dapat terwujud dengan adanya hak untuk membentuk partai dan kebebasan pers. Konsep partisipasi yang dimaksudkan dapat terwujud dengan adanya pemilu. Pemilu yang diadakan pun harus diadakan secara adil dan dapat diikuti oleh semua warga yang memiliki hak suara. Menurut Giovanni Sartori, demokrasi dipandang sebagai suatu sistem di mana tidak seorang pun dapat memilih dirinya sendiri. Tidak seorang pun dapat mengidentifikasikan dengan kekuasaannya.
Kemudian tidak ada berebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas tanpa syarat. Nah, selanjutnya ada persoalan apakah kelompok kami setuju atau tidak terhadap demokrasi liberal. Jawabannya kami setuju pada demokrasi liberal. Nah, yang pertama itu adanya kebebasan yang tinggi bagi individu. Yang kedua, tingginya pendapatan penduduk. Yang ketiga, tidak disalahgunakan pemerintah kekuasaannya. Nah, nomor 4, kesiapan menang yang lebih tinggi. Dan nomor 5, fokus pada rancangan jangka pendek. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.